Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat menurut saya dia shock. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Wow, Farhad Abbas buat kejutan lagi nih, menyampaikan narasi penyebab Alvin Lim meninggal gara-gara podcast Denny Sumargo. Keluarga Alvin Lim masih berduka guys, namun konferensi pers tetap di rumah duka tetap berjalan. Jadi Farhad Abbas di depan awak media menyampaikan narasi bahwa penyebab Alvin Lim meninggal dunia gara-gara podcast Denny Sumargo, Novi, dan Jerry beberapa hari lalu. Dan seperti apa penjelasan Farhad Abbas yang lengkap, sepertinya kamu sendiri deh yang harus menyimaknya dari awal sampai habis. Apakah kamu menilai ini adalah hal yang membagongkan atau memang sudah benar? Nanti kamu tulis komentarnya di kolom komentar ya. Dan apa pula yang dikatakan netizen plus 62 setelah mengetahui dan menyaksikan video tadi. Baik, sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara rakyat, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Dan bagi saya penyebab meninggalnya Alvin Lim mendadak ini adalah dia kaget melihat podcast yang menyetujui penggunaan dana ini harus ke NTT. Dan reaksi mengirimkan link podcast serta komunikasi minta agar dibuat laporan pidana, dan itu sudah terpenuhi unsur menggelapkan pencucian uang, itu yang membuat menurut saya dia shock. Dan kan ada tulisan setarik kertas di dinding supaya miskin zaman Bung Karno, mungkinkah engkau mati lemas di laut karena berenang gitu? Oh nggak mungkin, karena dia pandai berenang. Mungkinkah mati karena senjata? Oh nggak mungkin, dia pandai bela diri. Yang membuat kamu mati itu apa? Ketika melihat ketidakadilan, saya akan mati katanya. Jadi salam terakhir perpisahan itu adalah ketika dia melihat podcast yang mengobok-obok dan ingin merampas uang Agus itu diserahkan ke korban bencana. Tanpa rasa empati dan peduli, Alvin bereaksi mengirim link tersebut, kemudian tetap untuk memperjuangkan buat Agus. Podcast itu adalah penyebab Alvin meninggal. Selama ini dia baik-baik saja. Mungkin karena emosi dan tinggi, sehingga menurut saya siapapun yang membuat podcast itu harus bertanggung jawab dengan berpulangnya Alvin. Dan mereka dengan cara-cara seperti itulah sehingga Alvin merasa marah, dan mungkin akibatnya bisa meninggal mendadak pada tanggal 5 Januari. Bang, Densu juga mengatakan bahwa sudah tidak ingin lagi memperpanjang masalah perdonasian ini, dan juga dia siap jika abang menggugat lagi soal donasi. Dan dia saya nggak mau berantem dua kali dengan orang yang sama. Dan bagi saya hanya sebagai saudara daripada Agus, dan urusan-urusan di luar itu. Jadi saya serahkan keputusan sama Agus. Apakah dia ikhlas, apakah dia akan melakukan aksi-aksi atau menunjuk pengacara-pengacara pembela kaum lemah yang lainnya. Ya. Jadi saya minta teman-teman semua untuk berpikir panjang gitu. Jangan hanya pikiran-pikiran yang pendek. Kalau Densu khususnya saya anggap dia adalah seorang atlet. Kalau dengan atlet itu kan orang sport, olahraga itu orang yang lebih sportif. Kenapa orang olahraga itu? Karena insana kapurisano, di dalam tubuh yang sehat itu ada jiwa yang sehat. Jadi kalau orang yang berolahraga itu sehat. Jadi kalau misalnya ada orang yang rajin olahraga kemudian masih nggak sehat, saya pertanyakan. Jiwa baik itu harus ada, sportif. Kalau kita udah damai, kita damai, nggak usah lagi serang. Kalau udah memang dulu awalnya ingin itu haknya Agus, haknya Agus. Kalau udah mundur, tidak ikut campur, udah nggak usah ikut campur lagi. Jangan lagi udah mundur, kita kena prank, tiba-tiba masih menangani ini gitu. Ya.
Karena Denny Sumargo ini pekerjaannya banyak, bukan hanya pergi ngantar-ngantar uang kecil katanya 1,3 miliar. Dan pengantar itu merupakan luka atau membuat luka sakit hati yang mendalam dari Agus. Yang tidak terbantu dengan uang itu malah terpukul dan menderita sehingga tidak terjadi operasi hingga akhirnya lukanya tumbuh penuh sembuh sendiri. Nah, oleh karena itu saya lagi ingin menyaksikan episode-episode berikutnya, ya. Karena dari pihak yayasan mengatakan tetap akan menyerahkan uang itu. Kalau ada yang komplain, adalah tanggung jawab daripada Densu dan mereka siap akan mengembalikan. Ya, itu bukan persoalan. Iya kalau mau dikembalikan, tapi kalau terjangkau dengan kaitan hukum pidana gimana apa yang terjadi? Kan kasihan Densu. Nah, oleh karena itu saya menyarankan kepada Densu untuk lepas saja dari persoalan ini. Seperti niatmu dulu akan lepas dan tidak bertanggung jawab kecuali mau damai. Ya, karena sikap Densu waktu dulu bertemu dengan Menteri Sosial itu adalah sikap satria. Tapi sekarang dia jauh dari kesatriaan, komitmen ketika bertemu Menteri, tanpa melibatkan pemerintah mengambil keputusan tersendiri. Nah, oleh karena itu saya cukup prihatin dan mudah-mudahan akan kembali ke jalan yang benar dan lurus-lurus saja. Karena inti persoalan itu adalah dana itu adalah peruntukannya buat Agus. Jadi kalau kalian ambilkan buat yang lain, ya tunggu-tunggu aja pasal-pasal pencucian uang dan pasal-pasal penggelapan dan penipuan. Itu sudah kita bahas dan terbukti pengacara Irjen Purnawirawan Riki Sutohang mundur. Dari kalimat mundurnya pengayasan sekarang udah semua pengacara yayasan mundur. Sedangkan ketua yayasan yang lama udah nggak ada lawyernya kaitan dengan yayasan. Nah, tinggal Gary sendiri. Nah, Gary ngajak Pablo dan Bang Densu. Nah, sekarang saya ajak lagi Bang Den Sumargo untuk, ayo Bang Densu ikut saya, ikut bela Agus. Sesuai ngomongan kamu dari awal. Ayo, lagi bela. Jangan ikut orang-orang yang ribet. Jangan ikut-ikut orang-orang yang nanti akan dilapor-laporin sama Agus. Itu aja. Salam penghormatan dari saya. Semangat terus. The power of netizen. Jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Sudah banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel Intens Investigasi. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel Intens Investigasi. Baik, saatnya kita lihat suara netizen yang pertama disampaikan oleh Rohma Mujadilah. Enggak ngotak nih orang. Lu penyebab kematian Alvin Lim yang seharusnya dapat pujian malah dapat hujatan. Lu penyebabnya. Udah tahu orang sakit malah lu push terus. Apa Agus gak guna buat keluarga mendiang Pak Alvin Lim, salahin Farhad. Udah tahu resiko hujatannya tinggi malah. Aduh guys, seru-seru nih. Dan ini mendapat 1 balasan dan 12 respon dari netizen. Berikutnya dari suara netizen @basolkan. Ini bukan niat ngelayat atau berduka cita, tapi mau membahas uang donasi di tempat itu. Seharusnya bukan tempatnya. Kalau masalah umur itu sudah diatur sama yang di atas. Jangan disangkut pautkan dengan podcast. Emang podcast yang ngatur umur manusia. Aduh, benar-benar ya. Ini mendapat 1 balasan dan 11 respon dari netizen. Rumah duka ditempatin ajang konferensi pers, guys. Berikutnya dari seorang netizen Elizabeth Tumbiak 525. Meninggal karena memang ada riwayat sakit ginjal stadium 5, jantung, paru-paru penuh cairan. Keterangan keluarga dan dokter, dan sebelum meninggal belum bisa cangkok ginjal karena sakit tersebut. Dia sudah siap dipanggil Tuhan dan benar dipanggil Tuhan. Rest in peace disampaikan oleh Elizabeth tadi ya. Mendapat respon 3 dari netizen. Dan berikutnya dari seorang netizen @sunarsi. Manusia yang tak beriman kematian itu milik Allah, bukan milik Novi, Densu maupun Gary. Pak Alvinnya kan bilang hidup dia nggak akan lama lagi, ginjalnya stadium 5. Mendapat 1 respon dari netizen.
Berikutnya dari Sabrina, semangat Densu, jangan takut sama Patkai apaan nih guys, tulis di komentar ya. Mendapat respon 3 dari netizen. Dan berikutnya dari seorang netizen Umal 7799, resiko lo bro, siapa suruh sakit-sakit nimbrung di masalah kisruh donasi. Betul juga ya, mendapat 2 respon. Dan berikutnya dari Santi, meninggal karena sudah ajalnya, kenapa disangkut dengan podcast Bandensu. Ya benar juga ya, mendapat 1 balasan dan respon dari netizen 8 orang. Berikutnya dari seorang netizen bukan tiktokers. Kalau memang betul meninggal karena podcast, tolong si FA diundang ke podcastnya. Maksudnya apa ini, bukan tiktokers ya, supaya ya. Dan berikutnya dari Agung Prasetya 2083, ini orang stres sekali ya, yang mendapat 1 respon. Dan yang terakhir kita lihat dari seorang netizen Tian Tria 9535, kenapa nggak fokus melayat di rumah duka, kok bahasnya donasi, loh kurang baik. Mendapat respon dari netizen 2 orang ya, seperti Mimin tadi katakan, di rumah duka melakukan konferensi pers. Aduh, membagongkan sekali. Bagaimana menurut kamu guys, apakah pertama sudah tepat melakukan konferensi pers di tengah orang masih berduka, dan apakah benar nih gara-gara penyebab utamanya adalah gara-gara podcast sehingga menyebabkan ada-ada aja ya. Oke baik, demikian pembahasan kali ini. Farhad Abbas buat kejutan lagi menyampaikan narasi penyebab Alfi Lim meninggal dunia gara-gara podcast Denny Sumargo. Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri yang dapat melihatnya atau menilainya. Ayo tulis komentar kamu. Apakah kamu sama dengan netizen yang tadi sudah disampaikan, atau kamu punya pendapat yang berbeda? Nggak ada masalah, tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari seorang netizen, suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.